Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menganalisis soal dengan menggunakan aplikasi teman 4.3. Sebelumnya, kita harus menyiapkan dua file, yaitu file jawaban siswa dan file kunci jawaban dalam bentuk Excel. Nah, perlu diketahui, file yang akan diimport ke dalam program iTeman yaitu berupa file txt, sehingga kita harus mengubah file Excel ini ke dalam bentuk txt. Tanpa banyak berkata-kata lagi, saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menjalankan program aplikasi iTeman beserta cara mengolah file Excel yang telah kita punya. Oke, yang pertama, kita bisa membuka file jawaban siswa terlebih dahulu. Nah, pada file jawaban siswa ini terlihat bahwa ada jawaban yang kosong, sehingga kita bisa menuliskannya dengan huruf O kapital yang berarti omit. Selanjutnya kita bisa copy identitas siswa dan seluruh jawaban ke dalam sheet 2. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan save as ke dalam bentuk txt, yaitu dengan cara memilih tipenya teks atau tab delimited. Oke, kita bisa lihat file jawaban siswa pada format txt. Nah, terlihat bahwa antar hurufnya renggang, sehingga kita harus merapatkannya. Pada file ini tidak boleh apabila antar huruf atau antar angkanya itu renggang. Cara merapatkannya yaitu klik seperti ini, kemudian pilih edit, replace, kemudian pilih replace all. Selanjutnya kita simpan file ini. Untuk membedakan dengan file yang sebelumnya, kita harus memberikan nama yang berbeda. Misalnya saya memberikan nama jawaban siswa 1. Kemudian kita bisa close notepad-nya. Selanjutnya kita akan membuat file control dengan menggunakan file kunci jawaban. Selanjutnya kita bisa membuka file kunci jawaban. Sebelumnya pada sheet 2, saya telah membuat identitas item atau identitas soal. Ada 10 identitas item karena saya menggunakan 10 soal. Saya memberikan nama identitas yaitu item 01 dan item 02 dan seterusnya hingga item 10. Kita bisa menggunakan nama item ini terserah, boleh soal 01 hingga soal 10. Selanjutnya pada kolom berikutnya yaitu kita akan menuliskan kunci jawaban. Karena saya telah memiliki kunci jawaban pada sheet 1, maka saya bisa mengkopinya, kemudian mengpas dengan cara pas transpose. Selanjutnya saya akan rapikan terlebih dahulu. Kemudian pada kolom berikutnya yaitu jumlah pilihan. Jumlah pilihan yang saya gunakan yaitu ada 5, yaitu pilihan A hingga E di setiap soalnya, sehingga saya bisa drag angka 5 ini ke seluruh soal. Pada kolom berikutnya yaitu kode soal. Saya menggunakan hanya satu kode soal, sehingga saya drag angka 1 ini ke seluruh soal. Kemudian, apakah kita ingin menganalisis soal atau tidak? Apabila iya, maka kita bisa menuliskan huruf kapital Y yang berarti yes. Dan apabila tidak ingin, maka kita bisa menuliskan huruf kapital N yang berarti no. Karena saya ingin menganalisis seluruh soal, maka saya bisa drag huruf Y kapital ini di seluruh soalnya. Kemudian, pada kolom berikutnya, yaitu jenis soal. Jenis soal yang saya gunakan adalah multiple choice atau pilihan ganda. Sehingga saya bisa menuliskan M kapital yang berarti multiple choice. Karena seluruh soal merupakan soal multiple choice, maka saya bisa drag huruf M kapital ini ke seluruh soal. Selanjutnya, kita bisa save as. Terus kita pilih
text tab delimited dengan nama file control. Oke. Kita cek terlebih dahulu file control yang telah kita buat. Untuk file control itu tidak mengapa apabila jarak antar huruf dan angkanya ini renggang. Nah, kita bisa close sekarang notepad-nya. Kemudian kita menuju ke program Iteman. Mohon maaf sebelumnya, untuk menjalankan program Iteman, file Excel harus ditutup terlebih dahulu. Maka saya akan menutup file Excel ini terlebih dahulu. Selanjutnya, saya bisa membuka program file Iteman. Pada program ini terdapat 4 jendela, yaitu file, input format, scoring option, dan output option. Pada jendela files, yaitu ada data matrix file. Data matrix file ini berupa file txt jawaban siswa. Kita bisa mengimport atau menguploadnya. Jawaban siswa. Kemudian untuk item control file, ini merupakan file txt control yang telah kita buat tadi. Selanjutnya output filenya kita bisa mengisinya terserah. Misal saya mengisi dengan analisis soal. Untuk run title juga terserah. Misalnya dengan hasil analisis soal. Selanjutnya kita ke input format. Pada input format terdapat number of examining ID columns. Nah, ini maksudnya berapakah jumlah ID peserta atau partisipan yang turut mengerjakan soal. Kita bisa cek pada jawaban siswa. Nah, terlihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 identitasnya, sehingga kita bisa tuliskan 5. Selanjutnya, yaitu examining IDs begin in column. Ini maksudnya pada kolom keberapakah ID peserta atau partisipan yang mengerjakan soal itu dimulai, yaitu dimulai pada kolom pertama. Kemudian, item responses begin in column. Maksudnya ini adalah pada kolom berapakah jawaban siswa itu mulai direkam atau mulai ada. Dilihat lagi pada notepad, yaitu pada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kolom ke-6. Selanjutnya kita bisa pilih the data matrix, kemudian pilih tab. Kemudian sebelumnya kita harus menutup notepad dulu karena agar program Itemannya dapat berjalan. Selanjutnya pilih scoring option, pilih total score, linear with a slope, standardized with a mean, kemudian ke output option, ini sudah ditentukan. Maka kita bisa langsung mengklik run. Pilih yes. Pilih yes lagi. Nah, kita bisa lihat hasil analisis Iteman, yaitu ada 3 file, analisis soal scores, analisis soal dalam bentuk Excel, kemudian analisis soal dalam bentuk Word. Yang kita lihat adalah analisis soal dalam bentuk Word. Seperti inilah hasil analisis dari program Iteman. Selanjutnya kita bisa lihat berapa jumlah number of examinee, yaitu ada 20 partisipan. Jumlah soalnya ada 10, terus jumlah soal multiple choice-nya juga ada 10. Kemudian kita bisa lihat reliabilitasnya. Untuk alfa bernilai 0,058 dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa lihat analisis per item soal. Misalnya untuk soal nomor 1, siswa yang menjawab pilihan A ada 10 orang,
dengan proporsi 0,500 atau 50%. Kemudian pilihan B ada 3 orang dengan proporsi 0,150 atau 15%. Selanjutnya kita bisa lihat pada item 2 juga. Yang memilih jawaban A ada 2 orang, proporsinya 0,100. Kemudian yang memilih jawaban B ada 2 orang juga, proporsinya 0,100. Selanjutnya juga sama pada item 3. Yang memilih A ada 1 orang, maka proporsinya 0,050. Nah, untuk soal berikutnya pun juga sama, akan ditunjukkan proporsi siswa pada tiap jawaban yang dipilih. Sekian penjelasan iteman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.